Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal bedah bab 5 dari buku The Third Door-nya Alex Banayan. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Mengintip dari kamar mandi. Haha, iya judulnya agak gimana gitu ya. Nah, sumber kita jelas bab ini sendiri. Kita mau coba gali nih, strategi apa aja sih yang Alex pakai buat deketin mentor impiannya, terutama setelah dia sempat down banget. Betul. Ini fase krusial setelah insiden sama Spielberg yang kita bahas sebelumnya kan. Dia kayak butuh momentum baru gitu. Iya banget. Nah, bab ini cerita gimana dia bangkit. Jadi ceritanya dimulai pas Alex lagi murung, terus dia nemu buku The 4-Hour Work Week-nya Tim Ferriss. Buku ini kayak gena banget buat dia. Momen pencerahan gitu ya. Bisa dibilang gitu, apalagi ada kalimat kayak, Anda mungkin nggak mau duduk di belakang meja sampai usia 62, atau bab soal aturan yang mengubah aturan, itu bikin semangatnya balik lagi. Dan yang menarik, dia nggak cuma terinspirasi, tapi langsung netapin Tim Ferriss jadi target wawancara dia selanjutnya. Keren sih, gerak cepet. Tepat. Dan uniknya, petunjuk awalnya justru dari buku Ferriss itu sendiri. Di halaman dedikasi, Alex nemu kalau Ferriss nyumbang royalti ke donorschoose.org. Oh, lewat situ ya. Organisasi nirlaba itu kan, yang buat donasi ke kelas-kelas. Iya, Alex riset dikit, ternyata Ferriss ada di Dewan Penasihatnya. Dan ini dia, Ferriss dulu satu tim gulat sama CEO-nya Donors Choose. Wah, itu dia, orang dalamnya. Nemuin koneksi kayak gitu emang butuh jeli ya. Gak semua orang kepikiran. Dapat bonus tak terduga. Si Cesar ini ngasih Alex setumpun kartu hadiah Donors Choose, nilainya $100 per kartu, buat ucapan terima kasih katanya. Tapi apakah langsung berhasil? Biasanya kan nggak segampang itu ya. Nah, itu dia masalahnya. Kartu hadiahnya sih udah diterima Ferriss, tapi nggak ada kabar balasan. Diam aja gitu. Alex coba email asistennya juga, tetap nihil. Klasik. Koneksi itu penting, tapi nggak selalu jadi jaminan. Ini ujian mental lagi buat Alex. Benar. Pas lagi buntu gitu, dia lihat buletin konferensi Evernote di San Francisco. Dan siapa pembicaranya? Tim Ferriss. Kesempatan emas. Alex langsung mikir, wah kalau bisa ketemu langsung, cerita misinya pasti Ferriss mau. Dia nekat pakai sisa uang hadiah dari acara TV Price is Right buat terbang ke sana. Modal nekat ini namanya. Tapi ya kadang perlu kayak gitu. Sampai di konferensi, dia kaget. Ratusan orang lain juga pengen deketin Ferriss. Saingannya banyak banget. Nah ini realitanya kalau mau ketemu figur publik, nggak sendirian. Disinilah bagian paling gilanya. Biar bisa ketemu Ferriss pas keluar dari panggung, Alex nyelinap ke toilet pria. Terus dia jongkok di dalam bilik, sambil dengerin pidato Ferriss dari dalam situ. Serius? Sampai segitunya? Jongkok di toilet? Iya. Katanya sih biar timingnya pas buat nyegat. Nggak peduli baunya kayak apa. Hah. Wah, ini level dedikasi yang luar biasa sih. Mungkin ini yang dimaksud pintu ketiga itu ya, cara-cara nggak biasa. Begitu Ferriss keluar toilet, Alex langsung maju, sodorin kartu hadiah Donors Choose yang dia bawa. Reaksi Ferriss gimana? Kaget awalnya, tapi dia ngenalin kartunya terus nyebut soal perannya di Donors Choose. Nah, pembuka percakapan dapat. Alex langsung jelasin misinya, nunjukin bukti email-email yang udah dia kirim. Oke, pertemuan singkat yang potensial banget. Tapi, biasanya perjuangan belum selesai di situ kan? Betul banget. Setelah itu, Alex kirim total 31 email lagi ke asistennya Ferriss. Gila kan? Bahkan sampai dapat penolakan jelas dari orang kepercayaan Ferriss. 31 email. Ini yang bikin mikir ya. Batas antara gigih sama ya agak ganggu itu tipis banget kadang. Efektif gak sih cara kayak gitu terus-terusan? Itu pertanyaan bagus, tapi anehnya, tiba-tiba aja Ferriss setuju. Mau wawancara lewat telepon. Besoknya langsung. Wah, kok bisa? Alex pasti senang banget ngira itu hasil kegigihannya. Pasti, dia mikir gitu awalnya. Tapi ada cerita di baliknya yang dia baru tahu nanti. Oh ya? Apa itu? Ternyata, setelah ketemu di konferensi itu, Ferriss nelpon CEO Donors Choose, tanya soal Alex. Nah ini dia, referensi. Iya, si CEO bilang, Alex ini emang kurang polesan tapi niatnya baik, tulus. Dan itulah alasan sebenarnya Ferriss akhirnya setuju. Jadi bukan semata-mata karena 31 email itu ya,
Tapi karena ada validasi dari orang yang Ferris percaya. Koneksi awal yang kayaknya gagal ternyata berperan penting di akhir. Tepat. Jadi pelajarannya buat kita apa nih? Cerita Alex ini nunjukin kalau ngejar target besar itu butuh campuran ya. Strategi unik, kadang gila. Kayak ngumpet di toilet itu? Iya, terus pinter manfaatin koneksi yang nggak kepikiran, plus ya kegigihan juga. Meskipun dalam kasus ini ada faktor lain. Betul. Tapi mungkin intinya bukan cuma gigih membabi buta ya. Tapi lebih ke kegigihan yang cerdas dan didukung sama reputasi atau validasi pihak ketiga. Paham kenapa pintu akhirnya kebuka, itu penting banget. Setuju. Itu bisa bantu kita nyusun strategi yang lebih pas ke depannya. Jadi, sebagai penutup nih, coba kita renungkan bareng. Seberapa jauh sih Anda berani keluar dari jalur biasa buat ngejar sesuatu yang penting buat Anda? Dan gimana caranya mastiin pintu ketiga yang kita dobrak itu nggak malah nutup pintu lain nantinya? Pertanyaan menarik buat direnungkan ya. Iya, sesuatu buat Anda pikirkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.